Itu sudah memastikan tidak ada penurunan UMP, bahkan ada potensi kenaikan gaji. Namun kebijakan ini tetap menuai penolakan dari sejumlah serikat buruh. Lantas, seperti apa sebenarnya perhitungan formula baru terkait dengan hak para pekerja yang sudah ditekan oleh pemerintah? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah terhubung secara virtual. Sudah ada Pak Timbul Siregar selaku Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat malam Pak Timbul. Selamat malam, Mbak. Baik, ada. Dengar suara saya? Ya, sudah terdengar Pak Timbul, ada Anissa di studio. Pak Timbul, ini kalau Ya, kita Anissa. lihat ya, dari pemerintah memang sudah berupaya untuk menaikkan UMP dengan formula barunya. Namun tampaknya hal ini belum memuaskan para kaum buruh seperti yang kita lihat di tayangan tadi begitu ya. Ada penolakan, ada kontraknya. Namun sebagian juga ada yang pro juga begitu, yang dinilai bahwa formula ini sudah cukup moderat. Tapi kalau dari Anda, dari BPJS Watch sendiri, ini seperti apa sebenarnya pandangan Anda? Ya, jadi memang ini yang sekarang lagi dinantikan terkait dengan kepastian hukum untuk kenaikan upah minimum yang akan berlaku 1 Januari 2026. Nah, memang tentunya PP itu sampai sekarang kan belum muncul, tapi katanya sudah ditandatangan dan sudah ada presentasi naker ya, yang memang menaikkan range itu dari 0,1, 0,3 menjadi 0,5 sampai 0,9. Kemudian juga di dalam presentasinya disebutkan tentang kebutuhan hidup layak. Karena sesuai putusan MK 168 2023 kan harus mengacu pada KHL. Kemudian ada pelibatan Dewan Pengupahan Daerah. Dan kemudian ada rentang yang tadi yang ditetapkan 0,5 sampai 0,9. Nah, kalau menurut saya sih memang tentunya ini sudah lebih baik lah ya. Kalau kita melihat dari rentang 0,5 sampai 0,9 dengan rata-rata inflasi misalnya 3, pertumbuhan ekonomi 5, maka kenaikannya itu antara 5,5 sampai 7,5. Kalau dia menggunakan 0,9 alfanya, 3 tambah 5 kali 0,9 itu kan 4,5. 4,5 tambah 3 itu 7,5. Sementara misalnya yang paling bawah itu rata-rata 3 tambah 5 kali 0,5 kali 0,5 itu kan 2,5. 2,5 tambah 3 itu kan 5,5. Jadi kalau tahun lalu 6,5, sekarang memang tentang 5,5 sampai 7,5 dengan asumsi inflasi 3% dan pertumbuhan ekonomi 5%. Nah, tentunya ini memang berbeda tiap provinsi. Dan ini memang sesuai dengan kondisi daerah, inflasi provinsi yang berbeda, dan PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda-beda. Nah, ini tentunya menurut saya tinggal bagaimana rentang alfanya itu nanti menjadi acuan bagi Dewan Pengupahan Daerah untuk merekomendasikan kepada gubernur berapa menggunakan alfanya. Ya. Apakah 0,5, 0,6, 0,7 sampai 0,9? Pilih nanti silakan dalam diskusi di Dewan Pengupahan Daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya dengan mengacu pada putusan MK 168, Pak Menteri juga sudah mempresentasikan tentang kebutuhan hidup layak. Ya. Misalnya di Jakarta. Jakarta itu 5,39 upah minimum. Kalau dinaikkan 5%, maka dia sekitar 250-300. Jadi 5,7. Tapi kalau dilihat dari presentasi Pak Menteri, KHL Jakarta itu 5,8. Maka menurut saya, bila ada kenaikan nanti di bawah KHL, maka dia harus di-up ke KHL. Karena putusan MK tetap mengacu pada kebutuhan hidup layak yang sudah dihitung oleh Pak Menteri, sudah dipresentasikan. Dan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Nomor 18 tahun 2020 tentang kebutuhan hidup layak dengan 64 item. Jadi menurut saya kenaikan upah minimum bila di bawah KHL yang ditetapkan oleh yang dipresentasikan Pak Menteri, maka dia harus di-up kepada KHL sendiri. Tapi bila kenaikan itu di atas ya dari yang sekarang, maka dia tetap menggunakan kenaikan yang sekarang ini gitu. Oke, itu perkiraan persentase begitu ya yang akan didapatkan dari kenaikan gaji jika dengan formula ini. Nah, dengan formula ini artinya kan Pak Timbul, bola panas ini ada di tangan Pemprov atau gubernur begitu ya. Jadi langkah apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh para gubernur agar tidak menimbulkan gejolak baru dalam penetapan besaran UMP di masing-masing daerahnya, Pak Timbul? Ya, jadi memang pertama acuan pada PP ini ya yang akan dirilis atau dari tanda tangan katanya ya. Nah, kedua, libatkan Dewan Pengupahan Daerah. Dan yang ketiga, harus merujuk pada kebutuhan hidup layak yang oleh Pak Menteri sudah dipresentasikan. Ya, Sumatera Utara, dari Aceh sampai Papua Pegunungan. Ya, tadi contohnya saja Jakarta. DKI Jakarta
upah minimum sekarang kan 5,39. Hmm. KHR-nya 5,8. Jadi kalau di Jakarta naik 5%, 5,5% misalnya, sebesar 300.000, 5,39, anggaplah 5,4, tambah 300.000, 700, jadi 5,700. Tapi masih di bawah KHR, karena KHR disebutkan oleh Kementerian 5,8. Maka kalau menurut saya mengacu pada putusan MK, dia dinaikkan menjadi 5,8, tidak 5,7, karena dia masih di bawah kebutuhan hidup layak. Dan juga ada beberapa daerah lainnya seperti misalnya Sumatera Utara. Sumatera Utara itu rata-rata upah minimum kan sekarang 3,2. Sementara KHR-nya 3,5. Kalau dia naik 200.000, 3,4, masih di bawah 3,5, maka dia harus di-up ke 3,599. Di Sumatera Utara itu KHR-nya 3.599.803. Nah, demikian juga misalnya di daerah lain misalnya yang lebih jauh nih, Jambi itu 3,29 juta. Itu rata-rata upah minimumnya saat ini. Kalau dikaitkan dengan KHL-nya itu 3,9. Jadi kalau 3,29 naiknya 300 saja, jadi 359, masih di bawah 3,9. Maka dia harus mengacu pada kebutuhan hidup layak. Nah, jadi dari PP ini menurut saya ada juga yang relatif lebih baiknya adalah bagaimana mengikuti tentang KHL. Jadi nanti diperhadapkan antara kebutuhan hidup layak dengan rata-rata upah minimum saat ini, yang kalau dinaikkan, kalau dia lebih rendah dari KHL, maka dia harus pakai KHL. Kalau dia lebih tinggi, nggak masalah. Pakai yang terbaru gitu, seperti itu. Oke. Pak Jadi Timbul, itu yang harus dilakukan oleh para gubernur. Oke, nah tapi kalau dari sisi pengusaha begitu ya, ini kan kenaikan UMP yang tinggi juga mampu melemahkan daya saing usaha. Apakah Anda juga sepakat dengan hal itu yang ini juga kita wanti-wantikan begitu ya, karena adanya kewenangan yang besar di daerah ataupun di Pemprov begitu ya. Apakah tidak cukup beresiko juga bahwa angka UMP ini dimainkan begitu ya demi kepentingan tertentu misalnya, menurut Anda seperti apa? Pak Timbul, suaranya tidak kami dengar. Maaf. Baik. Jadi memang kan ini sudah ada PP-nya, tinggal nanti seluruhnya merujuk pada PP. Tinggal nanti menentukan alfanya tergantung Dewan Pengupahan Daerah. Nah, kembali bahwa memang kenaikan upah minimum juga harus bisa menjamin dua hal. Satu, keberlangsungan usaha. Yang kedua adalah kesejahteraan pekerja. Kalau kami perhatikan, kuartal ketiga kemarin kan pertumbuhan konsumsi rumah tangga kan 4,89. Artinya, memang konsumsi rumah tangga yang banyak dikontribusi oleh pekerja, upahnya itu kan tidak terlalu baik untuk dikonsumsi, sehingga konsumsi itu naik hanya 4,89%, yang biasanya tembusnya itu kan di atas 5. Itu kan konsumsi rumah tangga kan berhitung 53% terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, jadi kembali sebenarnya kenaikan upah ini juga bisa nanti mengkaitkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga. Nah, tinggal memang bagaimana keberlangsungan usaha ini harus juga ditopang oleh pemerintah. Pemerintah harus juga jeli melihat kondisi sektor per sektor. Saya pikir harus ada stimulus, harus ada insentif pajak, harus ada juga bagaimana upaya untuk bisa sektor-sektor yang memang terutama pada kala yang terkait dengan labor cost sangat terdampak, dia harus diintervensi secara positif oleh pemerintah. Dan tentunya ini yang memang kita harapkan juga labor cost yang cost lainnya selain labor cost, misalnya suku bunga itu juga bisa diintervensi sehingga mendapatkan suku bunga lebih rendah. Harga energi, kemudian ilegal cost itu juga yang sangat berkontribusi pada penciptaan harga, sehingga ini yang memang menurut saya harus benar-benar bisa diminimalisir ataupun dihapus korupsi, illegal cost yang akhirnya bisa nanti dialihkan untuk membantu labor cost. Nah, ini kan persoalan klasik kita bahwa industri kita juga sebenarnya banyak ditekan oleh pos-pos yang sebenarnya bisa diturunkan seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti dengan skema baru ini, dengan formula baru ini, kita tinggal melihat begitu ya, apakah memang hasilnya benar-benar akan terasa di kantong dan juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kita nantikan nanti pada tanggal 24 Desember begitu ya, akan diumumkan oleh masing-masing gubernur. Terima kasih kalau begitu atas pandangannya, Pak Timbul. Salam sehat selalu. Selamat malam. Salam sehat selalu. Terima kasih.